Halo, perkenalkan nama saya Agnes Ranita Aprilia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta dengan program studi bimbingan dan konseling. NIM saya yaitu 231114025. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan mengenai pendidikan di era digitalitas dan tantangan serta cara menghadapinya demi memenuhi ujian akhir semester 1 dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Happy watching! Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini dunia mengalami proses globalisasi yang sangat cepat. Semua hal sudah mulai mengalami perubahan, baik perubahan besar maupun perubahan kecil. Salah satu bidang yang turut mengalami perubahan adalah bidang pendidikan. Pendidikan harus bisa mengikuti arus perubahan yang kini begitu cepat. Pendidikan tidak hanya soal menyampaikan pengetahuan saja, tapi juga bagaimana membekali generasi muda dengan keterampilan yang dapat mereka terapkan di dunia nyata. Pendidikan adalah kunci bagi kita semua, dan penting bagi kita untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan mampu menghadapi tantangan masa depan. Kini, kemajuan teknologi merupakan faktor pendorong utama perubahan dalam masyarakat. Intinya, semua sekarang sudah berbasis teknologi. Dalam segi ekonomi, contohnya yaitu semakin banyak aplikasi untuk dompet online seperti adanya m-banking, pembayaran menggunakan QRIS, dan sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan harus turut serta memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan bantuan teknologi, akan tercipta proses belajar yang menarik, kreatif, interaktif, efisien, dan sesuai dengan gaya belajar anak-anak masa kini. Oh iya, jangan lupa bahwa semua hal memiliki dampak positif dan dampak negatifnya masing-masing. Memang benar sih, era teknologi saat ini memang sangat membantu dalam dunia pendidikan, namun juga sangat berbahaya. Kenapa? Oke, kita akan bagi menjadi 2 poin. Yang pertama, dampak positif dari era digitalisasi dalam dunia pendidikan. 1. Membantu pemerataan pendidikan. Jadi dengan adanya teknologi seperti sosial media dan aplikasi belajar, memudahkan kita untuk mengakses dan mempelajari ilmu-ilmu baru yang tersedia di sosial media tanpa terbatas oleh lokasi atau tempat. Ya, intinya belajar tuh jadi semakin efisien. 2. Semakin mudah dan cepat dalam mendapatkan informasi. Simpelnya dengan menggunakan sosial media, sudah pasti kita akan menerima dan memberikan informasi dengan cepat dimanapun kita berada. Sebagai contoh, teman A ngebaca artikel dan mengirimnya ke teman B. Proses itu akan berjalan begitu cepat, bukan? Teman A akan menerima informasi dan teman B juga akan menerima informasi. Ketiga, meningkatnya fasilitas dan kualitas pembelajaran. Kemudian akses internet juga menciptakan pengajaran baru dalam bentuk multimedia dan internet seperti adanya e-modul, Google Classroom, Zoom, PowerPoint sebagai pelengkap, tugas yang diunggah sosial media, dan masih banyak lagi. 4. Meningkatnya kreativitas siswa dengan kemudahan dalam menyalurkan skill di bidang desain grafis, fotografi, videografi, dan masih banyak lagi. Itu hanya sebagian dari berbagai dampak positif era digital dan dunia pendidikan. Oh iya, isu yang sedang hangat dalam era digital ini adalah munculnya AI. Apa sih itu AI? AI merupakan Artificial Intelligence yang merujuk pada perkembangan program komputer atau sistem yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Singkatnya, AI merupakan kecerdasan buatan yang nyaris menandingi kecerdasan manusia. AI dapat menjawab pertanyaan dengan sangat cepat. Hal inilah yang menjadi salah satu dampak negatif dalam dunia pendidikan. Adanya AI disalahgunakan oleh pelajar untuk mengerjakan tugas seperti menyontek, plagiarisme yang dapat membuat pelajar malas dan bergantung oleh AI. Tentu AI juga memberikan dampak positif dalam menambah wawasan kita. Namun saat ini penggunaannya kerap disalahartikan. Intinya AI ini sangat berbahaya.
AI tadi merupakan salah satu hal yang dapat menjadi dampak negatif era digital dalam dunia pendidikan. Dampak negatif yang selanjutnya adalah bergantung dengan teknologi. Ya, siswa akan acuh dengan tanggung jawabnya dalam belajar dan hanya mengandalkan teknologi dalam pengerjaan tugas atau ujian seperti menggunakan Google atau AI. Pelajar juga menjadi pemalas. Kedua, penyebaran pornografi di kalangan pelajar. Hal ini mulai marak terjadi karena adanya kebebasan dalam mengakses teknologi. Itu juga hanya sebagian dari banyaknya dampak negatif era digital dalam dunia pendidikan. Yang menjadi poin menarik dari berbagai dampak tadi adalah munculnya AI. Memang benar AI membantu dan mempermudah manusia dalam melakukan sesuatu. Namun, yang ingin saya garis bawahi adalah bahayanya AI dalam dunia pendidikan. Elon Musk pernah mengatakan bahwa AI lebih berbahaya dari nuklir. Singkatnya, AI menjadi sebuah tantangan dalam dunia pendidikan. Implementasi teknologi AI dalam pendidikan dapat mengganti peran siswa atau pelajar dalam mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga terjadi ketidakadilan atau penyimpangan. Selanjutnya, terdapat ketakutan akan penggantian pekerjaan manusia dengan AI. Karena AI dapat melakukan apapun dengan sangat cepat. Muncul juga kekhawatiran manusia akan digantikan oleh AI, contohnya pelukis yang karyanya bisa digantikan dengan mudah oleh AI, karyawan pabrik, dan sebagainya. Last but not least, adanya ketidakpastian tentang keamanan data. Tantangan keamanan data termasuk privasi siswa dan kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Sangat berbahaya, bukan? Untuk itu, beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut adalah 1. Memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik dan staf sekolah untuk memahami dan mengintegrasikan teknologi AI dengan bijak dalam proses pembelajaran. 2. Pembatasan penggunaan AI dan sosialisasi penggunaan AI yang bijaksana. 3. Memastikan akses kesetaraan terhadap teknologi termasuk AI untuk semua siswa, seperti pemerataan internet dan teknologi di setiap daerah. 4. Mendorong kolaborasi antara manusia dan AI untuk memaksimalkan keuntungan dari keduanya. AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengajaran dan bimbingan, bukan sebagai pengganti. 5. Menetapkan kebijakan yang ketat terkait dengan keamanan data dan privasi, serta mengintegrasikan praktik-praktik terbaik dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pendidikan. Oke, selain tantangan AI, dampak positif dan negatif era digital dalam dunia pendidikan, kita tidak boleh mengabaikan pentingnya 4C skills atau keterampilan hidup. Apa sih itu 4C? 4C merupakan singkatan dari critical thinking, communication, collaboration, and creativity. 4 hal tersebut merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini dan di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang untuk mengembangkan dan menguji kemampuan 4C pelajar. Jadi, pelajar bukan hanya sekadar menghafal informasi saja. Pendidikan juga harus memasukkan nilai-nilai kehidupan seperti berempati, beretika, dan bertanggung jawab. Memang sih, pintar dan cerdas itu sangat dibutuhkan. Namun, adab dan etika yang lebih baik juga lebih penting dan lebih dibutuhkan agar pendidikan dapat menciptakan generasi yang kreatif, bertanggung jawab, dan cerdas. Nah, intinya pendidikan harus mampu menjadi alat untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global dan membantu mereka tumbuh menjadi sosok yang beretika di masa depan dan dapat menghadapi serta mengatasi tantangan era digital di masa yang akan datang. Untuk itu, yuk sebagai selama generasi muda penerus bangsa, budidayakan rasa tanggung jawab dan bersosial media dan menggunakan teknologi agar kita dapat menjadi pelajar yang beretika, pintar, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban kita dengan belajar agar berkembang secara maksimal. Saya Anita pamit undur diri. Mari jadikan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun masa depan yang lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Bye-bye.